Ya, saya menyampaikan terima kasih. Hari ini saya tiba di Kupang. Jadi setelah sholat Jumat bertemu dengan Majelis Ulama, hari ini ketemu dengan Sinode Gereja, ya, Masehi Injili Timor dengan Berita Mary, dan ada banyak jajaran di belakang. Dan kami berdiskusi pada banyak hal, bagaimana kontribusi para tokoh agama menjaga situasi dan kondisi di tempat masing-masing. Dari dua tokoh agama ini juga kami mendapatkan banyak sekali masukan, tidak hanya masalah agama, ternyata ada masalah kesehatan, sosial, pendidikan, infrastruktur, banyak sekali. Kami bahkan mendapatkan tadi masukan-masukan yang sangat bagus. Di tengah-tengah kita akan mengikuti proses politik yang namanya pemilu, kita jaga yuk persatuan, jangan ribut yuk, jangan bikin hoax yuk, begitu. Nah, ini yang menurut saya pesan yang mesti kita langsung dengar dan rasakan untuk kita lakukan. Maka pesan moral yang menurut saya cukup bagus, karena salah satu kontestan saya tentu berpikir bahwa kalau itu dilakukan dan membuat sensitivitas perasaan banyak orang, barangkali ini akan menjadi indikator yang kurang baik. Ini pertemuan kita hari ini, saya menyampaikan banyak terima kasih. Pak Ganjar soal baju, desain baju Pak yang warna di kertas suara Pak. Oh, sudah ditentukan nanti di KPU. Bapak, bagaimana menurut Bapak peluang Bapak di Nusa Tenggara Timur sendiri? Insya Allah sih bagus. Teman-teman tim bekerja juga bagus. Pak Ganjar kan sebagai calon presiden yang datang ke NTT, di mana kita tahu wilayah provinsi NTT ini salah satu provinsi yang angka stuntingnya tinggi. Nah, Bapak sebagai calon presiden bagaimana sih mengupayakan untuk menurunkan stunting di sini, Pak? Kita justru melihat atau berangkat dari titik-titik ujung Indonesia. Kalau kemarin pembukaannya saya di Merauke, Pak Mahfud di Sabang, hari ini ke NTT, saya akan ke Rote. Maka tinggal satu lagi Miangas, 4 penjuru Indonesia dengan segala persoalan. Antara lain tadi, stunting itu adalah akses kesehatan. Akses kesehatan yang mesti dibikin, ya, satu desa, satu puskesmas atau pustu, dan satu nakes, satu dokter, itu mesti kita wujudkan. Sehingga mereka akan bisa menangani mulai ibu mengandung sampai mereka melahirkan 1000 hari pertama. Itu waktu golden time yang betul-betul mesti kita urus. Inilah pentingnya pendataan dari seluruh usia-usia kehamilan dari waktu ke waktu yang mesti dipantau. Kalau tidak ada masalah, jalan. Tapi kalau masalah, kita tandai. Pengalaman saya waktu di Jawa Tengah, saat itu membuat program namanya Jateng Gayeng Ngincong Wong Meteng. Ini mengintip orang hamil, mengintip dalam arti perhatian khusus pada ibu hamil, sehingga gizinya harus cukup. Kalau kandungannya tidak bermasalah jalan, kalau risti, maka kemudian semua orang harus memperhatikan. Ada bidannya, ada perangkat desanya, kadesnya. Bahkan kita dorong pelajar, one student, one client, untuk bisa mendampingi sehingga itu bisa kita cegah. Jadi sebenarnya ada banyak cara dan keterlibatan banyak orang untuk bisa membantu. Begitu. Pak Ganjar langkah itu seperti apa, Mas? Abu Bakar Basir bagaimana, Pak? Kenapa? Surat dari Abu Bakar Basir. Surat apa itu? Yang tentang pemimpin harus mengatur sesuai dengan hukum Islam. Oh, saya malah nggak tahu. Pak Ganjar, Pak Anies kan ada program Satu-satu. Gitu ya, soal stuntingnya gimana jadi yang paling detail untuk stuntingnya? Kenapa? Yang terkait stunting di NTT ini, Mas. Apa pertanyaan? Terkait stunting di NTT ini kan tadi kan angkanya tinggi, Mas. Seperti apa sih langkah yang bakal dilakukan? Oh, langkahnya mesti itu tadi, mulai dari sebelum menikah, ya, terus kemudian pada saat menikah dan mulai hamil ada pantauan. Maka ketika kemudian sehat, insya Allah tidak akan terjadi stunting itu. Pak Ganjar, Kenapa? Oh iya, ini bagus. Tadi kita bicara juga. Kami pernah menangani kebetulan dari NTT. Dia di Semarang dilatih kerja, alasannya akan dikirim ke salah satu tempat di Indonesia. Tapi ternyata trafficking, TPPO. Maka kita handle. Dan ini penting partisipasi, satu, antara pemerintah daerah, dua, penegak hukum, maka butuh kerjasama antara penegak hukum dengan Pemda. Kita siapkan shelter-shelter untuk menangani dan tentu laporan masyarakat. Maka betul-betul mesti ada satu layanan yang masyarakat bisa melapor sehingga kita bisa merespon dengan cepat. Mesti ada kesadaran di publik untuk satu mau melaporkan, dua mau bertindak dengan cepat. Kami pernah menangani, tadi saya dengan Bu Mary saya ceritakan pengalaman kami menangani itu kebetulan dari warga NTT dan sudah selesai, sudah diputus. Maka ya kita mesti tegas pada soal itu. Ganjar tadi di MUI kan bicara soal toleransi dan hari ini di KGI
tadi keagama tadi lebih soal beribadah, tapi apakah ada yang memang perlu diperbaiki dan apa yang Ada, tentu saja banyak hal yang mesti kita perbaiki. Kerukunan antar umat beragamanya mesti didorong. Maka coba kita berikan pesan baik pada tokoh masyarakat, pada tokoh agama. Maka perhatian pada guru agama penting. Yang non formal, yang informal penting. Ada guru ngaji, sekolah minggu, ya kan, atau di agama yang lain. Pengalaman kami sekali lagi saya contohkan bahwa waktu di Jawa Tengah dulu kita berikan anggaran untuk mereka, kita hibahkan kurang lebih 270-an miliar setiap tahun ke Kemenak untuk dibagikan, dan ini berjalan beberapa tahun. Kami pernah menghitung secara nasional mungkin kira-kira butuh biaya 4 triliun. Kalau kemudian itu bisa kita pakaikan sebagai bentuk perhatian kita kepada para pendidik, guru agama, kita bisa kok memberikan pesan damai kepada mereka, sehingga ketika mengajarkan nilai-nilai agama, ajaran agama kepada anak-anak kita sudah ditiupkan di mereka, kita itu berbeda loh, Bhinneka Tunggal Ika loh, harus saling menghormati loh gitu. Kalau dalam Islam itu ya hablum minallahnya ada, tapi hablum minnannasnya juga mereka mesti tahu, sehingga hubungan antar ke masyarakatnya tahu, dan itu mulai dari kecil sehingga anak-anak sudah terbiasa berbeda, dan itu indah gitu. Ganjar terakhir Kebocoran tadi terkait yang baju, ini kan surat suara kan berkeluar, misalnya Mas Ganjar pakai baju hitam, terus Pak Mahfud pakai baju putih, itu meaningnya apa sih? Yang nonton itu juga siapa? Ya meaningnya hitam dan putih. Pak Ganjar terakhir soal di Merauke kemarin, Pak Ganjar gimana kebocoran data pemilih di KPU? Oh ya, kita minta untuk segera ditindaklanjuti, jangan sampai kepercayaan masyarakat pada KPU hilang. Maka soal kebocoran ini segera dibuka kepada publik apa persoalannya dan bagaimana kita menyiapkan itu. Saya kira banyak instrumen yang bisa kita pakai untuk mengamankan itu, dan KPU harus bisa membuktikan bahwa ini akan aman agar masyarakat tidak cemas. Oke.